hormat Bapak Muhammad Fajar MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling, dan teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi kami yang berjudul Bimbingan Karir Peserta Didik TMI atau SD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 1. Novita Barokah dengan NIM 2319080. Yang kedua ada Ulfa Kumalasari dengan NIM 2319089. Yang ketiga Nihwatun Nuha Fikriana dengan NIM 2319096. Kemudian yang terakhir yaitu Salsabila Puspitasari dengan NIM 2319102. Istilah bimbingan berasal dari bahasa Inggris yaitu guidance. Dalam kamus bahasa Inggris, kata guidance dikaitkan dengan kata asalnya guide yang diartikan sebagai yang pertama, showing the way, yaitu artinya menunjukkan jalan. Yang B, leading, yang artinya memimpin. C, conducting, yang artinya menuntun. Giving instruction, yang artinya memberi petunjuk. Regulating, yang artinya mengatur. Governing, yang artinya mengarahkan. Giving advice, yang artinya memberi nasihat. Kemudian, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk mencapai pemahaman diri dan arah diri, terutama untuk membuat penyesuaian maksimal terhadap sekolah, rumah tangga, dan masyarakat umum. Bimbingan di sini berarti bahwa bimbingan itu merupakan bantuan khusus yang diberikan siswa yang bermasalah agar mereka dapat memahami, mengerti kesulitannya, dan mampu mengatasinya, sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan keadaan lingkungan, sekolah, dan keluarga, serta masyarakat. Sedangkan kata karir diambil dari bahasa Inggris yaitu karir. Kata karir digunakan pada suatu pekerjaan yang dihayati oleh seseorang dan menganggap pekerjaan tersebut sebagai panggilan hidup serta mewarnai gaya hidupnya. Jadi dapat disimpulkan, bimbingan karir di sekolah dasar adalah suatu proses usaha membantu peserta didik di sekolah dasar untuk mengenal potensi dirinya seperti bakat, minat, kelebihan, dan kekurangannya, serta mampu memperkenalkan seluk-beluk dunia kerja dan berbagai jenis pekerjaan yang diminatinya sesuai dengan cita-cita peserta didik. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup bimbingan karir MI atau SD. Isi bimbingan karir untuk kelas-kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3 sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan perbedaan antar kawan sebaya. Yang kedua, menggambarkan perkembangan diri siswa. Dan yang ketiga, menjelaskan bahwa bekerja itu penting sesuai dengan tuntutan lingkungan. Kemudian, isi bimbingan karir untuk kelas-kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil. Yang kedua, melatih siswa menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, melatih siswa melihat hubungan antara minat dan kemampuan. Selanjutnya, tujuan bimbingan karir untuk peserta didik
MISD. Secara rinci, tujuan bimbingan karir di sekolah dasar diantaranya: yang pertama, mengembangkan sikap positif terhadap segala jenis pekerjaan. Yang kedua, membawa siswa untuk menyadari begitu luasnya dunia kerja yang tersedia bagi masyarakat. Yang ketiga, memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan siswa tentang dunia kerja. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat menilai dan memahami dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang dalam dirinya mengenai kemampuan, minat bakat, sikap, dan cita-citanya. Selanjutnya yaitu poin D, materi bimbingan karir untuk peserta didik di MI atau SD. Departemen Pendidikan Dasar. Nah, dalam buku pedoman itu disebutkan bahwa isi layanan bimbingan di sekolah dasar itu ada 3. Yang pertama, bimbingan pribadi sosial, yang kedua, bimbingan belajar, dan yang ketiga yaitu bimbingan karir. Dengan demikian, jelas bahwa secara formal dan legal, program bimbingan karir harus sudah diberikan sejak usia sekolah dasar. Nah, untuk lebih jauhnya dijelaskan secara terperinci pada buku yang berjudul Pedoman Bimbingan dan Konseling mengenai materi bimbingan karir untuk kelas rendah dan kelas tinggi, yaitu sebagai berikut. 1. Mengenalkan perbedaan antar kawan sebaya. 2. Menggambarkan perkembangan diri siswa. 3. Menjelaskan bahwa bekerja itu penting bagi kehidupan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Yang keempat, mengenalkan keterampilan yang dimiliki siswa. Yang kelima, menjelaskan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Yang keenam, menggambarkan kegiatan setelah tamat sekolah dasar. Yang ketujuh, mengenalkan macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang kedelapan, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik. 9. Mengenalkan alasan orang memilih suatu pekerjaan dan bahwa pilihan itu masih dapat berubah. Yang ke-10, menjelaskan bahwa kehidupan masa depan dapat direncanakan sejak sekarang. Yang ke-11, mengenalkan bahwa seseorang dapat memiliki banyak peran. Sedangkan materi bimbingan karir untuk kelas tinggi sebagai berikut. Kalau tadi kan untuk kelas rendah yaitu dari kelas 1 sampai kelas 3. Lah sekarang materi bimbingan karir untuk kelas tinggi. Kelas tinggi yaitu dari kelas 4 sampai kelas 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil. Yang kedua, melatih siswa menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga, membimbing diskusi mengenai pekerjaan wanita dan pria. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu. Yang kelima, melatih siswa membayangkan hal-hal yang akan dilakukan pada usia kira-kira 25 tahun. Yang keenam, membimbing siswa tentang macam-macam gaya hidup dan pengaruhnya. Yang ketujuh, menjelaskan pengaruh nilai yang dianut dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, membimbing siswa untuk memperkirakan bahwa meneladani tokoh panutan dapat mempengaruhi karir. Yang kesembilan, melatih siswa merencanakan pekerjaan yang cocok pada masa dewasa. Yang ke-10, membimbing siswa berdiskusi tentang pengaruh pekerjaan orang terhadap kehidupan anak. Yang ke-11, melatih siswa melihat hubungan antara minat dan kemampuan. Yang ke-12, mengenalkan bermacam-macam cara untuk menilai kemajuan prestasi. Kemudian yang terakhir yaitu mengenalkan macam-macam
Modifikasi guru kelas dalam bimbingan karir di MISD pada era new normal. Memodifikasi program yang berisikan unsur-unsur pokok pengelolaan yaitu: yang pertama, planning. Planning merupakan perencanaan dari keseluruhan bimbingan karir. Rencana ini diinfusikan guru kelas ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua yaitu organizing. Berdasarkan perencanaan di atas, berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan rencana itu diorganisasikan guru kelas secara cermat dan rapi. Yang ketiga, actuating. Actuating atau pelaksanaan diselenggarakan sebagaimana tercantum di dalam RPP. Yang keempat yaitu controlling. Controlling atau penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil bimbingan karir.